Saya bersihin lantai toilet, saya bersihin semuanya, kloset saya bersihin. Saya nyalain air, berisikan bang, karena kan nggak pakai selang ya. Itu waktu saya bersihin lantai itu, nyikatin lantai, ini bokong saya ditepak bang. Coba tuh lu perhatiin tuh telapakan, katanya gitu. Itu kan telapakan lu, saya bilang gitu. Bukan, nih lu jangan emosi dulu nih, sini, dia bilang gitu kan. Saya sampai di gini nih bang, tuh, nih lu lihat nih. Lu lihat, lu perhatiin. Ini telapakan kiri semua. Saya ikutin nih, saya ngekor di belakang perawat. Bener udah dibersihin. Bener udah lah, ini kan filenya, saya bilang gitu. Ini apa nih? Darah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping saya udah ada Kak Susil. Waduh, gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah bang. Baik ya, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak Susil nih ya kan. Iya. Tapi sebelum masuk cerita, saya ngucapin terima kasih banyak nih Kak Susil karena jauh-jauh dari Bekasi Kak ya. Iya benar. Bekasi itu Semarang nih Kak ya. Semarang Kak. Semarang gitu kan. Gimana Kak perjalanan dari Bekasi ke Semarang nih? Alhamdulillah. Lumayan. Lewat Cipali kan ya? Lewat Cipali teman-teman semua gokil tuh dari Bekasi ke Semarang gitu kan. Semangat. Ini undangan istimewa nih. Pada video kali ini nih Kak Susil ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana nih Kak? Waktu saya masih jadi karyawan di RS ya. Berada di daerah masih mana? Di daerah Bekasi. Masih daerah Bekasi. Dan itu berapa lama Kak kerja di situ? Saya kerja nggak lama sih, setahun setengah lah, hampir setahun setengah. Oke, bisa dibilang ya hampir lama juga ya kalau lumayan setahun sih. Gitu ya. Oke, dan kalau boleh tahu lagi nih Kak, saat kerja di rumah sakit itu selama 1 tahun setengah lah ya. Intinya tuh ngalamin kejadian apa itu Kak? Kalau di rumah sakit kan nggak mungkin nggak ada kayak gitu kan gitu. Cuma waktu itu saya pernah ngalamin yang emang benar-benar sampai sekarang tuh saya nggak bisa lupa gitu. Jadi waktu itu pasien meninggal, tapi saya ketemu dia masih ada di situ, padahal udah meninggal gitu. Oh, di rumah sakit itu? Di ruang perawatan, di ruang ICU. Oh, berarti perawat Kak? Bukan, saya sih cuman cleaning service ya. Oh, cleaning service. Nah, kalau Amel perawat Kak? Perawat priwit. Biasanya depan. Jadi perawat priwit aja itu Amel nih. Oke. Kak mungkin saya penasaran, begitu pun juga dengan teman-teman. Apa sih pengalaman dari Kak Susil ini, dan semoga aja insya Allah nih teman-teman semua dibalik pengalaman Kak Susil, teman-teman semua bisa diambil pelajaran ini juga diambil feedbacknya. Oke Kak Susil, mungkin tahan dulu kali ya. Boleh ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Waktu itu posisi saya nganggur ya bang ya, nganggur. Terus nanya-nanya nih sama temen, ada loker nggak gitu. Ternyata
selang berapa hari itu temen nawarin gitu buat kerja di RS gitu, buat bagian cleaning service, buat bersih-bersih. Nah, saya minat kan masuk ke situ. Saya waktu itu masuk berempat, anak baru nih berempat gitu. Training 3 bulan bang, training 3 bulan, alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa sih gitu. Ya cuman ya yang namanya rumah sakit mah nggak usah harus di rumah sakit ya bang ya, di tempat-tempat biasa pun ada gitu. Kelar training 3 bulan, kita jadi karyawan sana, cuman emang belum kartap, masih karyawan biasa gitu. Nah dari situ bang, kayak yang tadinya cuma interaksi kecil-kecil, kok lama-lama sekarang dia berani gitu, jadi lebih ekstrim gitu. Terus sampai akhirnya benar-benar yang nampakin bener sosoknya di depan saya gitu. Ya waktu kejadiannya saya tuh masuk siang kan, kebetulan saya shift siang. Terus waktu itu kan jam berapa ya, kalau nggak salah 12:30 tuh bang. Biasanya kan kalau anak CS gini ya, kita operan shift itu di lantai 3 tuh, kita operan shift di lantai 3. Jadi sebelum kita ke lantai masing-masing nih bang gitu, biasanya kita operan shift dulu sama teman-teman, briefing sebentar baru mulai kerja gitu. Jadi waktu itu saya masuk ke lantai 3, jalan di Selasar, saya ketemu teman saya cowok tuh awal mulanya. Terus dia ngebelakangin saya nih jalan, dia di depan gitu. Saya panggil dia nggak noleh bang gitu, bang saya bilang gitu kan, dia nggak noleh gitu. Saya ikutin nih, saya ngekor dia kan gitu, sampai dia berhenti di Selasar belakang, salah satu ruang pasien ya bang ya. Cuman emang ruang pasien tuh jarang dipakai gitu. Kita emang biasanya kalau ruang pasien kosong, kita sebelum kita bersihin tuh biasanya kita di situ dulu gitu kan. Saya masih di Selasar, dia udah masuk. Nah, saya di depan pintu, saya buka pintu, nggak ada bang, kosong gitu. Saya masih masih suasana heran nih gitu kan, ini kemana nih orang-orang gitu kan, tadi perasaan masuknya ke sini gitu, kenapa ini kosong gitu. Ternyata di situ ada teman saya yang ibaratnya kan kalau jam istirahat jam 12 tuh, jadi 12:30 mulai kerja lagi tuh yang si pagi gitu kan. Nah dia masih lanjut kerja tuh bang, sebelum operan shift dia masih lanjut kerja. Dia manggil saya gitu, mbak ngapain katanya gitu. Lah anak-anak di mana, saya bilang gitu, di Selasar depan gitu. Lah masa iya, tadi gue lihat si bang ini masuk ke sini gitu. Bang siapa? Bang ini, orang dia cuti gitu. Masa sih? Iya dia cuti mbak katanya. Ya udah nggak mau ribet gitu bang ya. Saya balik lagi, saya temuin teman-teman. Udah saya diam gitu. Terus saya nanya sama teman saya nih, tadi waktu gua kesini nih, gua ngekorin si bang ini nih, dia masuk ke kamar segini gitu. Lah orang dia ini kok dia cuti. Iya tapi yang gue lihat dia. Saya ngomong sama teman saya nih gitu. Saya lupa teman saya itu parnoan bang orangnya. Lupa saya ngomong gitu. Masa sih? Iya gitu. Kebetulan dia shift siang bareng sama saya. Dan parahnya lagi dia lagi jaga di lantai itu bang. Gitu, lagi jaga di lantai itu. Kalau saya tuh di SU bang jaganya. Udah. Oh enggak, gue salah orang kali, kata saya gitu. Yang benar gitu, iya gitu, gue salah orang gitu. Udah nggak diperpanjang, akhirnya kita udah mulai kerja tuh, udah operan shift, kita mulai kerja seperti biasa gitu bang. Jadi kan kalau CS itu kan kerjanya satu lantai berdua, dan itu kita bagi tugas biasanya, yang satu bersihin ruangan, yang satu bersihin toilet gitu. Jadi biasanya kalau kita gini biar efisien, jadi nggak dua-duanya masuk dalam satu kamar gitu. Jadi dibagi, ini misalkan 10 kamar, dia 5, saya 5 gitu, jadi biar cepet gitu kan. Kamar udah selesai. Kebetulan kan kalau SU itu kan kalau paginya udah dibersihin, siang tinggal ngecek ya bang ya, tinggal ngecek doang gitu. Jadi saya sebelum turun ke SU saya bantuin dia dulu gitu, bantuin ngepelin Selasar. Udah, itu troli itu bang, troli saya jalan sendiri bang. Jadi saya ngepel kalau prosedur kita kan ngepel gini ya, mundur ke belakang gitu. Saya inget troli saya deket gitu, tapi kok saya nggak nyampe gitu. Pas saya nengok, troli saya jauh, ada di ujung. Akhirnya saya datang, saya samperin, saya bilang gini, lo ngapain sih jauh-jauh? Saya bilang gitu.
Udah saya tarik lagi ke depan, saya kucekin pelan, saya ngepel lagi. Tuh ngepel lagi, troli saya jauh lagi bang. Ya kalau misalkan logikanya gini, kalau troli nggak ada yang narik, dia stay di situ, saya ketemu dong. Maksudnya apa ya? Saya kan mundur nih, nyamperin dia gitu, mundur. Seenggak-enggaknya pas dong gitu kan. Ini enggak. Jadi kayak di awal dia balik lagi ke belakang gitu. Ya udahlah, saya udah nggak mau pusing ya, udah bodoh gitu. Selasar udah kelar, saya middle keliling gitu, keliling. Saya ngecek SU. Seperti biasa kalau SU itu kan awalnya gini, tadinya itu kan gedung 1 bang, gedung 1. Nah begitu saya masuk itu kan ada pembangunan gedung baru, dan itu kebetulan itu belum rapi. Awalnya tuh masih berantakan gitu. Jadi kita kerja gini, di gedung lama dulu, nanti di gedung lama kerjaan beres kita ke gedung baru nih ngerapiin gitu. Terus itu banyak banget yang saya temuin gitu ya. Dari mulai alat kerja saya yang diumpetin, kalau saya bilang ya diumpetin gitu bang. Jadi kayak waktu itu pernah kejadian gini, saya lagi ngelapin itu tuh, bukan ngelapin sih, ngenat-nat gitu ya, lantai tuh di nat-nat gitu. Itu saya hilang, yang buat ngenat-natnya itu tuh, yang kayak pisau gitu. Itu cuma saya tinggal ngambil sapu, itu hilang. Padahal di situ saya sama teman saya berdua, jadi saya di dalam, dia di luar gitu. Saya cari nggak ketemu, saya minjem punya teman saya, pas saya balik ada, kayak gitu. Itu mah cuma ini ya, cuma masalah kecil gitu. Terus udah sampai akhirnya gedung baru itu jadi bang. Gedung baru itu jadi, itu 5 lantai. Posisi itu waktu itu juga saya masuk siang ya sama teman saya gitu. Posisi siang, saya jaga berapa orang ya waktu itu ya. Kelar di gedung lama, kita ngecek gedung baru. Di situ posisi hujan bang, jam 4 kalau nggak salah tuh, jam 4 hujan. Namanya gedung baru belum rapi kan, belum beres banget ya, baru jadi. Jadi kan hujan deres, jadi kayak yang lantai 5 itu kan kayak aula bang. Itu airnya turun semua bang. Airnya turun semua ke dalam, kita kan bersihin ya, ngepelin gitu kan. Terus udah gitu kebetulan waktu itu hujan deres campur petir gitu. Kita udah ya takut ya, gedung baru gelap, lampu belum ada gitu kan. Tapi yang namanya kerjaan gitu, security manggil, kita kan harus bersihin gitu. Nah di situ lift kayak ada yang bakal main bang. Nah emang gedung baru, lift kan kagak ada orang nih bang, cuman kita doang nih di situ gitu, cuman CS doang tuh berempat gitu. Tuh lift ntar kebuka, ntar ketutup, asal bunyi ting gitu kan, kayak ada orang mau keluar nih, tau-tau nggak ada, kosong liftnya, nanti ketutup lagi gitu, kayak gitu. Terus udah sih, cuma karena kita rame-rame nih nggak berasa iseng gitu bang. Jadi kita turun dari lantai 5, bersihin ke lantai 4, turun lagi ke lantai 3, itu kita pakai tangga bang, nggak pakai lift kan, karena kita kan iniin air ya, bersihin gitu. Kita turun ke lantai 3, dari lantai 4 suara kaki bang. Padahal kita tahu itu lantai 5, lantai 4 tuh nggak ada selain kita. Kita kan udah turun ke lantai 4 nih, udah turun ke lantai 3 ya. Harusnya kan lantai 5, lantai 4 kosong. Itu kayak ada namanya gedung, hening, suara kan mantul ya, kenceng gitu suara kaki, derap kaki, lari gitu, itu kedengeran. Cuma kita positive thinking, security kali ngecek, tapi kayak suara anak tangga diturunin tuh nggak ada yang turun. Harusnya kalau ada anak tangga turun tuh ya ada orangnya kan, ini nggak ada, cuman suaranya doang gitu. Udah kita kelar di lantai 3, kita balik lagi ke gedung lama gitu. Karena gedung 2 ini, lantai 2 ini, gedung baru belum kelar. Karena itu kan buat oka bang, tuh buat oka, tuh belum kelar. Kita dari lantai 3 tuh balik lagi ke gedung lama tuh, kan ada jalan tembusan kan. Tuh. Balik lagi, aktivitas lagi kayak biasa, kayak gitu. Udah selang berapa hari, ada lagi kejadian. Menurut orang kantin, katanya waktu itu malam-malam saya ke kantin, padahal waktu itu saya libur. Pas besoknya nih, lu ngapain katanya semalam ke kantin, katanya gitu. Lah ngapain ya, orang saya libur, kemarin saya libur, saya bilang gitu. Enggak, emang lu nong, katanya gitu kan ya. Lu ngapain, lu nyari apaan ke kantin, katanya gitu.
Lah saya kalau ini nggak pernah ke kantin selain apa jam makan siang gitu kan ya, kita kan ngambil makanan di kantin tuh selain bukan jam makan tuh kita nggak ngapain kita ke kantin, saya bilang gitu. Enggak, lu emang semalam ke kantin tuh, kekeh tuh ya orang kantin tuh bilangnya. Saya nggak ngerasa, saya nggak ngaku ya, saya kan libur kok, saya bilang gitu kan. Masa sih, gua nggak percaya, tanya aja teman-teman, orang saya libur kok, kata saya gitu. Udah nggak saya gubris gitu, udah ya. Sampai situ. Cuman saya heran ini ya, kan kemarin gue libur, saya ngomong nih sama teman, kemarin gue libur, tapi katanya gue ke kantin ya, ke dapur gitu, ke bagian gizi gitu. Nah siapa? Nggak tahu, kata siapa? Kata empok ini nih. Kata gue nyari apaan tahu di sana. Katanya ditanya, cuman nengok gini-gini doang gitu. Jadi kayak nengok noleh kanan, noleh kiri, terus balik lagi gitu. Bukannya kamu libur? Ya iya kan saya libur, kata saya gitu. Terus siapa ya? Nggak tahu, udahlah nggak usah dipikirin gitu. Nggak berhenti di situ, masih ada aja bang gitu. Jadi kan sambil berjalan tuh lama-lama gedung baru jadi tuh bang, gedung baru jadi. Nah itu kita kalau nggak salah pas seminggunya mau jadi itu bang, seminggunya mau jadi, posisi saya masuk siang juga, saya masih masuk siang tuh. Jadi saya berlima waktu itu posisi maghrib bang, security manggil di gedung baru, katanya lantai 3 kotor gitu. Jadi saya berlima sama teman saya ke gedung baru, cuma yang satu nggak jadi, yang satu nih nggak ikut nih. Jadi kita berempat ke sana. Dan lebih parahnya lagi, kita berempat datang bulan semua bang. Posisi lagi datang bulan semua tuh. Kita ke gedung baru lantai 3 bersihin. Itu kan lantai 3 itu kan, kalau nggak salah itu buat ruang perawatan tuh bang, buat ruang pasien gitu. Jadi di situ sepi, nggak ada orang selain kita masuk ke dalam satu ruang pasien tuh kan rame-rame gitu. Jadi di kamar sebelah berisik bang, dia kayak ada aktivitas kayak tukang bangunan lagi mantek apa gitu kan, kayak suara pantekannya gitu. Terus kita cek nggak ada, terus suara derap langkah juga di selasarnya, suara derap langkah kita cek nggak ada juga gitu. Sampai akhirnya kita putusin buat balik lagi ke gedung lama nih gitu. Nah itu kita baru jalan di selasar tuh bang, kayak berasa kita ada yang ngejar dari belakang. Terus itu kita panik, kita lari rame-rame gitu, itu mencet lift nggak kebuka-buka bang gitu. Karena kita kalau pakai tangga nggak mungkin ya bang ya gitu, kita mencet lift nggak kebuka-buka. Jadi kayak di film gitu bang, saya berasanya di film. Jadi kayak tangan mau nyentuh gini, itu lift langsung kebuka gitu bang, kebuka, kita masuk langsung ketutup tuh lift gitu. Kayak gitu. Terus di lift juga mencet buat ke ini ya, ke lantai dasarnya tuh susah. Kayak gitu, kita agak lumayan juga tuh di lift lama gitu. Udah panik apa gitu. Akhirnya kita turun situ ke lantai dasar. Naik lagi bang ke atas. Udah di lantai dasar nih, nggak kebuka liftnya. Jadi itu apa sih? Tombolnya naik lagi ke lantai 3. Jadi kayak di luar tuh kayak ada yang mencet gitu. Jadi naik lagi ke lantai 3. Udah di lantai 3, lift kebuka, kita lari bang. Lari, begitu kita mau jalan tembusan ke gedung lama, tuh berasa kayak gini bang. Kayak ada yang mau ngegapai gitu, kayak ada yang mau ngambil, mau narik gitu. Berasa banget anginnya. Cuma untungnya kita keburu masuk ke gedung lama nih, tembusan ke gedung lama gitu. Dan di situ untungnya ada security lagi patroli ya, lagi keliling gitu. Kita ditanya kan, kenapa pada lari gitu? Enggak deh, gue nggak mau lagi deh gitu. Pokoknya kalau mau maghrib disuruh ngecek gedung baru, gue nggak mau. Kayak gitu. Kenapa emang? Enggak. Kayak kita diikutin gitu. Nah ternyata itu belum tahu tuh, kita belum tahu kalau kita lagi datang bulan semua tuh bang. Pas udah sampai di ruangan, kita ngomong ya, siapa tadi, lu berasa nggak sih gitu? Iya berasa gue gitu. Siapa ya, kayak ada yang menarik gitu? Iya. Lu berasa? Iya gue berasa gitu. Empat-empatnya tuh bang berasa semua. Iya kayak ada yang ngejar ya gitu. Iya tahu nggak, gue mana lagi datang bulan, kata teman saya gitu. Lah iya mbak, gue juga. Lah iya gue sama. Lah iya gue juga. Jadi empat-empatnya tuh datang bulan semua bang. Untungnya tuh nggak ada yang kepegang gitu. Jadi kayak anginnya doang berasa gitu. Udah. Saya pikir tuh kejadian kayak gitu nggak bakal pulang lagi. Ternyata makin lama makin ekstrim gitu. Nggak cuma di gedung baru, tapi di gedung perawatan juga sama gitu.
Tuh dapat berapa bulan saya kerja, akhirnya PJ saya tuh leader ya, tempatin saya benar-benar di ruang ICU. Tuh itu ceritanya tuh gedung udah jadi tuh Bang, udah resmi lah gitu, udah apa operasi gitu ya, udah beroperasi gitu. Jadi dari ICU itu kan pindah ke gedung baru tuh Bang. Jadi kayak Oka itu ruang operasi ya Bang ya. Oka itu pindah ke gedung baru gitu. Sementara kalau PK kan buat lahiran normal Bang, buat bersalin normal gitu. Itu dia masih di gedung lama gitu, masih di lantai 2 gedung lama gitu. Saya tempatin di ICU sampai waktu itu saya ngalamin kejadian kayak gini. Saya sih pagi, saya udah kelar briefing, saya langsung ke ICU, ke lantai 2 maksudnya. Karena itu kan lantai 2 kan ICU, NICU, PICU, Perina di situ semua kan gitu. Jadi saya bersihin, udah kelar bersihin, udah rapi. Saya bersihin toilet. Jadi kan prosedur kerjanya gini Bang. Ruangan dulu, selasar baru toilet gitu. Cuman kalau saya kan ruangan, toilet baru selasar. Kalau saya gitu kan. Saya udah kelar ruangan, waktunya saya bersihin toilet gitu. Nah, toilet waktu itu kan di toilet ICU tuh ada security, ada apa? Suster, ada perawat tuh. Ada perawat yang jaga di ruangan itu 2 orang itu. Jadi waktu itu saya bilang, "Mbak, mau bersihin toilet Mbak?" gitu. "Ya silakan" gitu. Emang kita udah akrab gitu Bang. Antara CS sama perawat kan udah akrab itu. "Ya silakan Mbak" gitu. Jadi kalau kerja juga sambil bercanda sama perawat, sambil ngobrol gitu kan. Nah udah saya masuk ke NS tuh, karena kan posisi toilet tuh belakang NS perawat tuh Bang. Jadi saya masuk ke toiletnya, saya mulai bersihin toilet tuh gitu. Terus saya pikir perawat 2 ini masih ada. Ternyata nggak ada. Dia keluar cari makanan, tapi saya nggak tahu Bang. Saya pikir dia masih stay aja gitu. Sampai saya kerja, saya bersihin lantai toilet, saya bersihin semuanya, kloset saya bersihin. Saya nyalain air, berisik kan Bang, karena kan nggak pakai selang ya. Nah, gitu. Kerannya nggak pakai selang, jadi berisik gitu. Itu waktu saya bersihin lantai itu, nikatin lantai, ini bokong saya ditepak Bang. Tuh ditepak. Saya pikir perawat. "Bang, nggak lucu Mbak ah," saya bilang gitu kan. "Apaan sih?" saya bilang gitu. "Udah lu ngobrol-ngobrol aja," saya bilang gitu. Udah. Saya sambil terus gitu kerja. Terus selang berapa menit, enggak hitungan menit sih, berapa detik doang gitu Bang. Itu pintu toilet digebrak, brak gitu kan. Kaget. "Apaan sih Mbak? Enggak usah usil, kenapa sih?" kata saya gitu kan. Udah. Mungkin karena suara keran berisik ya gitu kan. Jadi bodo amat ah kata saya gitu ya. Intinya saya enggak mau nimpalin bercanda gitu kan, karena saya belum kelar kerja nih gitu. Pas saya lagi bersihin klosetnya gitu, itu kan posisi ngebungkuk ya Bang, nikat gitu. Itu bokong saya ditepak lagi Bang, tepak lagi. Di situ saya kaget kan, saya refleks, saya bentak, "Mbak, lu bisa diem nggak?" saya bilang itu. "Apaan sih?" Ternyata saya nengok tuh nggak ada orang, gitu. Saya doang sendiri. Saya penasaran loh, kok nggak ada orang gitu. Pas saya noleh ke belakang, kok nggak ada orang. Akhirnya saya keluar toilet tuh. Saya cari dong, penasaran dong, gitu. Siapa nih yang dari tadi usil sama saya gitu. Saya panggil, "Mbak" gitu, panggil perawat gitu. Nggak ada jawaban. Saya ke spool hawk belakang, mungkin dia ngumpet ya gitu mau ngerjain saya. Nggak ada orang juga. Sampai akhirnya saya ke selasar depan tuh pintu lab itu, tembusan lift gitu. Saya buka pintu selasar, dia baru keluar tuh 2 orang. Si perawat ini nih baru keluar dari lift, habis cari sarapan. Ya saya kan bingung gitu ya, kayak melongo aja. "Mbak, lu ngapain?" gitu. "Lu dari mana Mbak?" "Habis beli sarapan" gitu. "Kan lu gue tanya tadi mau nitip nggak, lu diam aja. Lu dari kapan pergi?" saya bilang gitu. "Ya dari lu masuk ke toilet. Tadi yang ini gue siapa ya?" gitu. "Apaan?" dia bilang gitu. "Yang ngegebrak pintu." "Lah nggak tahu. Kan pas lu dateng, lu masuk ke toilet, lu bersihin toilet kan kita bilang, 'Mbak, titip ICU ya, kita mau keluar dulu, lu mau nitip makan nggak?' Lu gua tanya diem, nggak jawab, ya udah kita keluar," kata perawatnya gitu.
Saya cuma di situ ya, astagfirullahaladzim, siapa? Sementara kan di lantai itu tuh kan cuma 2 orang perawat yang jaga sama 1 CS, yaitu saya kan gitu. Nah si perawat yang satu lagi nanya, emang lu diapain? Emang lu kenapa? Enggak deh, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Yang benar, lu kenapa? Enggak, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Udah, kira kelar, udah skip aja. Saya udah nggak mau ribet gitu ya bang ya gitu. Kayak biasa lagi kerja, kayak biasa lagi. Sampai satu kejadian, tetap sesi pagi nih. Itu di area kejadiannya tuh di area Selasar Oka. Jadi waktu itu saya bersihin Selasar Oka tuh. Saya bersih. Jadi kan dia kan kalau Selasar Oka tuh epoksi bang. Jadi lantainya tuh bukan marmer, bukan keramik gitu, dia epoksi ya. Bersihinnya juga kan dia pakai serbuk, bukan kayak cairan buat ngepel gitu, bukan gitu. Jadi saya bersihin dulu pakai serbuknya. Jadi kayak gini bang nih, saya gambarin gini ya. Itu kan Selasar rapet gitu bang. Jadi pintu masuk ke Oka, Selasar, belok sini pintu. Dan itu pintu itu nggak bisa sembarangan masuk bang. Gitu. Jadi di situ pintu keluar masuk harus kunci gitu, dan kuncinya itu yang megang security sama CS yang bertugas gitu. Nanti kalau CS udah kelar itu kunci diserahin ke security, itu peraturannya kayak gitu kan. Nah jadi kebetulan saya ngerjain Selasar Oka, kunci sama saya gitu. Sementara saya pegang tuh kunci selama saya kerja, itu saya bersihin Selasar pakai serbuk. Berantakan dong karena kan belum dipel ya bang. Saya keluar pintu Selasar, bukan Selasar yang lift ya bang ya, Selasar satu lagi nih, Selasar Oka. Saya keluar, itu saya kunci bang, gitu. Saya kunci, saya kantongin, saya ke spoolhawk belakang, ngambil alat-alat pel nih. Saya balik lagi, kan lumayan jauh bang. Jadi kayak Selasarnya di depan, spoolhawknya di belakang banget gitu. Kan itu ngelewatin picu, nicung ngelewatin gitu. Udah, saya balik lagi, saya buka pintu Selasar. Itu kan masih berantakan, saya pel gitu, rapi, udah kelar, saya kunci lagi, saya balik ke belakang buat ngebersihin kain pel nih yang kotor gitu, karena kan prosedurnya kain pel tuh nggak boleh diendep, harus langsung dibersihin habis dipakai gitu. Jadi saya balik ke belakang buat ngerapihin kain pel, kelar bersihin kain pel dari spoolhawk belakang, saya balik lagi ke Selasar buat ngecek. Ternyata pas saya buka pintu Selasar itu, Selasar saya berantakan, kotor. Dan yang bikin kotor itu telapakan kaki, gitu. Telapakan kaki itu banyak bang. Gitu. Saya mikir, aduh siapa nih, gitu kan, yang ngacak-ngacak kerjaan saya, gitu kan. Sementara yang saya tahu kunci yang megang kalau nggak CS security, gitu. Akhirnya saya turun ke bawah nih. Saya turun ke bawah, saya cari security yang jaga di gedung itu kan. Saya tanya tuh sama security kan, Pak lu naik ke Selasar Oka nggak gitu? Belum, katanya, belum ngecek katanya gitu. Yang benar, belum katanya. Bukan begitu Pak, masalahnya Selasar habis gue rapiin, saya bilang gitu. Selasar habis gue rapiin, kok berantakan lagi? Tapi emang gue belum naik, gue belum ngecek katanya. Yaudah di sini deh, saya tuntun tuh bang tangannya. Sini deh kalau nggak percaya, saya bilang gitu. Udah, pas saya buka, nih kerjaan siapa? Saya bilang gitu, telapakan kaki ini banyak, saya bilang gitu. Ini nggak mungkin dokter, nggak mungkin perawat, saya bilang gitu. Ini kan yang ngecek begini kan kalau nggak CS security, saya bilang gitu. Sementara gue habis ngepel, habis gue bersihin, saya bilang gitu. Mendingan lu ngaku, saya bilang gitu kan. Sumpah bukan gue belum naik ke atas buat ngecek katanya. Terus siapa? Kalau bukan lu, saya bilang gitu. Saya udah kesel, gue mah nggak mau tahu ya. Pel lagi tuh Selasar tuh. Emang tadinya gue ngepel bersih, pel lagi biar bersih, saya bilang gitu kan. Dia kekeh bang, enggak bukan gua, dia bilang gitu. Tapi bukan gua, dia matanya tuh fokus ke telapakan. Terus saya udah narik napas, saya nongkrong gitu kan, kesel gitu ya. Terus dia bilang gini, Mbak bentar deh gitu. Apa gitu? Coba tuh lu perhatiin tuh telapakan, katanya gitu. Iya itu kan telapakan lu, saya bilang gitu. Bukan nih, lu jangan emosi dulu nih, sini, dia bilang gitu kan. Saya sampai di gini nih bang. Tuh, nih lu lihat nih.
Lu lihat, lu perhatiin. Ini telapakan kiri semua. Masa? Lu lihat dong, telapakan kiri semua. Pas saya lihat, saya perhatiin benar bang, telapakan kiri semua. Jadi memang kayak gini ya bang, gitu. Tapi emang kiri semua, nggak ada kanannya. Terus saya bilang, lah kok kiri semua pak? Lah iya, sedangkan kaki gua kan kiri kanan mbak, gitu kan. Kaki gue tuh kiri kanan, bukan kiri doang. Terus gue ngedingklik kata dia gitu kan. Terus saya di situ yang tadinya mau kesel sama dia kan, iya gitu kan. Jadi saya mikir, terus kaki siapa pak? Gitu kan. Saya jadi nanya sama dia, terus kaki siapa pak? Kaki setan kali kata dia gitu kan, disebut sama dia kan. Pak lu kalau ngomongnya sembarangan kata saya gitu ya. Coba kita cari nih kata saya gitu ya. Kemana ininya gitu, dicari gitu. Pas saya selusurin nih bang, saya selusurin kan, baru mau belok itu pintu ngegabruk bang, pintu selasar nih. Sementara kan kunci sama saya sama security nih gitu. Itu pintu kayak ada yang ngebanting bang dari luar, bubrak gitu kan. Nah saya refleks nengok ke belakang, saya lari menuju pintu nih gitu. Pas saya buka kekunci. Pak ini nggak bisa dibuka, panik saya kan. Pak ini nggak bisa dibuka gitu. Kunci mana kunci gitu. Kunci itu jadi kayak dari luar tuh kayak ada kunci gitu bang. Terus pak, udah pak hubungin siapa gitu. Di situ tiba-tiba HP nggak ada sinyal, HT nggak ada sinyal bang. Kurang lebih setengah jam saya di situ, nggak ada sinyal gitu. Sampai akhirnya udah mau setengah jam nih, HT bunyi, masuk panggilan dari security lain dari gedung lama gitu. Pak itu di mana pak gitu kan, di mana pak gitu. Pak saya di lantai 2 di selasar gitu, selasar Oka gitu. Kesini pak butuh bantuan gitu. Sebelum security datang tuh kita pastiin pintu masih kekunci tuh bang. Sampai akhirnya security datang bertiga sama teman saya tuh, sama CS juga. Tuh enak, pintu ceklek kebuka, ternyata nggak kekunci gitu kan. Terus teman saya nanya nih, mbak lu ngapain katanya. Ngapain orang gua kekunci, saya bilang gitu kan. Lah lu ngapain sama pak ini? Dibilang gua kekunci, saya bilang gitu. Udah bilang saya kekunci masih nanya aja kan gitu. Udah tau saya lagi panik kan. Terus pak dicariin dari tadi. Iya pak gitu, ini tadi Mbak CS turun ke bawah katanya. Dia komplain katanya selasarnya kotor. Pas kita cek kita malah kekunci katanya gitu. Emang kenapa katanya kotor, kenapa gitu. Ini tadi katanya dia kan habis ngepel nih katanya. Habis ngepel, tahu-tahu pas balik lagi selasarnya kotor, banyak telapakan. Nah dia nyangkanya saya yang ngacak-ngacak katanya gitu. Akhirnya saya datang ke sini buat ngecek, ternyata benar katanya gitu. Cuma yang herannya pak, selasarnya kok telapakan mulu, tapi kok kiri semua ya telapakannya gitu. Mana telapakan yang mana? Kata security yang baru datang nih. Ini pak gitu. Saya tunjukkan. Yang mana? Ini kagak ada bang, hilang. Terus saya kan kaget ya. Lah telapakan yang mana? Kata security itu. Kok nggak ada? Kata saya gitu. Pak lu lihat kan pak, yang kekunci sama saya nih securitynya. Pak lu lihat kan pak, tadi emang ada telapakan. Bahkan lu sendiri nih yang ngasih tahu gua kalau itu telapakan kiri semua. Saya bilang gitu. Iya kok bisa nggak ada ya? Katanya gitu. Iya tuh saya nyari itu bang. Jadi kayak apa sih, kayak saya gini-gini gitu. Kok nggak ada? Tadi banyak telapakan gitu kan. Sampai akhirnya security yang baru datang tuh bilang, ya udah skip aja. Udah nggak usah ribut, skip aja katanya gitu. Hari itu kejadian sampai situ doang udah, karena ya, ibaratnya saya kerja langsung ditemenin tuh sama teman saya gitu kan. Hari itu aman, cuma kejadian itu aja gitu. Tapi nggak berhenti di situ bang, gitu. Masih ada lagi gitu. Jadi waktu itu kayak gini nih, SU posisi aman, saya udah kelar beresin, saya pindah ke gedung lama, jadi kayak middle gitu kan, bantuin teman yang belum kelar gitu. Di lantai 3 pas banget itu posisi mau maghrib, dipanggil sama suster tuh, ada pasien pulang, tolong dibersihin ruangannya gitu. Ayo B antarin yuk gitu, dia kan manggil saya B gitu ya, B antarin yuk B gitu. Yaudah ayo gitu. Jadi saya bawa kain pel sama sapu gitu kan, dia bawa pengki sama lap gitu. Dan kebetulan ruangan yang mau dibersihin ini bang, itu kan adanya di selasar depan belakang NS ya. Itu ruangan, satu ruangan cuman buat satu bed doang.
Itu ruangan isolasi bang, dan posisinya mojok dia nggak berjajar sama ruangan lain gitu, nggak, dia menyendiri gitu ruangannya. Mana mau maghrib banget, kayak suara udah mau ngaji gitu kan bang ya. Terus saya bilang gini, dia tuh sepanjang jalan di salah satu dia megang tangan saya nih, megang seragam ya. Be, aku jangan ditinggal ya Be, katanya gitu. Lagi mana mau ninggal sih, orang lo aja pegangan, kata saya gitu ya. Kalau gua lari ya pasti lu ngikut, kata saya gitu kan. Iya Be, aku iseng ini, dia bilang itu. Udah nggak apa-apa, bismillah aja, saya bilang gitu kan. Udah sampai di ruangan saya bilang ini, Mbak biar cepet gini aja deh, lu bersihin kabinet, gue bersihin linen itu spray ya bang ya, spray pasien gitu. Gue bersihin linen, jadi nanti lu kabinetnya udah lu rapiin, gue sapu, lu ngepel, kita udah kelar, saya bilang gitu kan. Udah saya bersihin ini spray kan, linen, dia ngelap-ngelap, dia udah kelar, tinggal nyapu nih bang. Saya mau nyapu, dia ngambil kain pel tuh di luar ruangan kan, itu injekan kaki pasien bang. Tadinya kan dipojokin ke tembok ya, itu bergerak bang. Dan itu saya doang yang lihat pergerakan itu, saya doang yang lihat. Cuma saya cuma bisa waktu itu ngucap astagfirullahaladzim gitu ya. Dan saya tahu kondisi teman saya itu dia orang yang penakut, parnoan. Jadi saya nggak mau ngomong apa-apa, saya diem gitu kan. Dan dia masuk lagi ke ruangan. Jadi yang tadi injekan kaki bergerak itu, mungkin dia pikir saya yang ini ya, saya yang geser. Jadi dirapin lagi sama dia. Pas banget dia mau ngepel, saya masih nyapu nih. Saya masih di tengah-tengah bang, masih tengah-tengah. Cuma udah mau ke arah pintu sih gitu. Dia geser, dia ngepel, bednya langsung bergerak bang. Padahal itu posisi nggak ada yang nyentuh bed sama sekali gitu. Jadi dia jauh dari bed, saya jauh dari bed. Itu bed crack gitu. Di situ dia spontan, dia ngejerit, kain pel dibanting, dia lari sambil nangis. Saya ditinggal sama dia. Saya bilang, Mbak lu kemana? Saya bilang gitu kan. Aduh udah aku udah nggak sanggup, katanya gitu. Ya tapi gimana, ini kain pel berantakan gitu. Akhirnya saya yang beresin kan. Dia nungguin di selasar agak jauh tuh, kayak gitu. Udah saya bilang, lu parah lu, orang kerjaan lu juga, saya bilang gitu. Gue cuma nemenin, malahan gue yang beresin, saya bilang gitu. Enggak Be, aku iseng Be. Kamu lihat sendiri kan Be, itu bed bergerak sendiri. Itu mah kesenggol gua, kata saya gitu ya. Enggak, kamu jangan bohong, orang kamu jauh kok, kamu kan dekat pintu, bed di sini, katanya. Enggak, itu benar, kesenggol sapu, saya bilang gitu. Jangan bohong, itu emang bergerak. Emang nggak bisa dibohongin karena emang benar posisi jauh gitu. Ya udah nggak usah dipikirin, kata saya gitu. Cuma lain kali setakut apapun jangan ninggalin teman, saya bilang kayak gitu kan. Sama gue juga iseng, saya bilang gitu kan, bukan dia doang, kata saya. Ya udah skip lagi bang. Tuh. Cerita ke teman-teman kan. Akhirnya makin pada iseng kan buat bersihin ruangan itu kan gitu. Udah, itu emang kebetulan tuh ruangan itu jarang dipakai. Jadi kita jarang bersihin gitu. Kalau udah dibersihin ya paling rame-rame, kalau mau bersihin tuh rame-rame gitu. Udah sampai satu kejadian lagi. Ini di ruangan pojok. Tempat tadi di awal cerita saya bilang teman saya masuk. Di situ waktu itu pasien pulang bang. Di situ saya beresin berdua teman saya gitu. Jadi dia bersihin kamar mandi, saya bersihin ruangannya gitu. Cuma saya masih bersihin ruangan, dia belum sempat masuk ke toiletnya nih bang, belum. Dia baru ngambil alat-alat kamar mandi ya, baru ngambil alat-alat kebersihan gitu. Dia baru mau masuk ke kamar mandi, di kamar mandi dia ngegerem bang. Ke suara dibilang macan bukan, tapi ngegerem gitu. Akhirnya nggak jadi. Dan lagi-lagi seperti biasa, saya ditinggal. Gitu ya, kalau lari udah dia lari sendiri aja, saya nggak diajak gitu, nggak. Ini teman gue ketinggalan kagak gitu. Lari sendirian aja dah pokoknya. Dapat berapa lama lagi tuh? Seminggu 2 minggu aman tuh bang. Waktu itu saya ingat hari Senin bang. Hari Senin saya masuk pagi tuh. Saya udah bersihin lantai 2, selasar ICU, ruangan semua udah saya bersihin. Dan itu jam 10, kira-kira jam 10 pagi itu ada pasien ICU masuk, ibu-ibu. Saya nggak tahu lagi tuh kelanjutannya, karena setahu saya udah masuk, udah aman gitu kan. Karena kan jam 1 overan shift tuh bang, saya pulang gitu. Saya nggak tahu ada kejadian apa. Pas besoknya saya masuk lagi nih,
pagi lagi, shift saya masih pagi tuh. Itu kondisi ICU sepi. Pasien yang kemarin nih ibu-ibu masih ada bang, pintunya kebuka dikit gitu. Jadi begitu saya lewat, ini si ibu-ibu gini manggil tapi dia nggak ada suaranya, manggil doang gitu. Terus saya masuk, ada apa Oma? Saya bilang gitu kan, mau apa gitu, butuh apa Oma gitu. Dia nggak ngomong bang, dia nggak ngomong, dia cuma gini, pempes gitu. Pikiran saya, oh mungkin minta ganti pempes nih, kata saya gitu. Oma mau ganti pempes, saya bilang gitu. Dia nggak geleng, nggak angguk, diem aja, cuma gitu. Terus saya bilang, oh ya udah ya sebentar ya, saya panggil perawatnya karena emang bukan saya, kata saya gitu. Nanti saya panggil perawatnya buat ganti ya Omah ya, saya bilang gitu. Begitu saya mau jalan, tangan kiri saya dipegang bang sama dia gitu. Terus saya bilang, ada apa Omah gitu. Dia nggak ngomong apa-apa tapi dia natap ke saya tajam tuh bang. Sekian detik saya ngeliatin dia tuh, tatapannya tuh kayak, tapi dibilang marah enggak gitu, cuma tajam gitu. Terus saya ngerasa risih diliatin kan, akhirnya tangannya saya pegang, saya taruh lagi kan. Sebentar ya Omah ya, saya panggilin perawatnya, saya bilang gitu. Akhirnya saya jalan, saya keluar dari SU dari tempat dia, saya ke NS bang. Di NS tuh saya cari perawat nggak ada, saya cari ke toilet nggak ada, sampai akhirnya ke selasar depan. Lagi-lagi saya ketemu perawat di lift, keluar dari lift gitu. Saya bilang gini, Mbak, lu kalau keluar jangan berdua, karena ada pasien. Kalau pasien butuh apa-apa, nggak ada orang nanti kita yang kena. Itu pasien lu no nyari, saya bilang gitu. Nah terus si perawat ini matanya gini, gitu bang. Lah kenapa? Itu pasien no nyari, saya bilang gitu. Pasien kata dia gitu. Lah ini bocah kenapa ya, saya bilang gitu. Ya orang pasiennya nyari juga no, pasien lu minta gantiin pempes kali nyariin, saya bilang gitu kan. Pasien ICU, saya bilang gitu. Emang kebetulan tuh pasien cuma ICU doang bang. Pasien apaan sih, dia bilang kayak gitu. Lah ini gimana sih, saya bilang gitu ya, pakai pasien apaan, saya bilang gitu. Akhirnya nih sini gue tunjukin gitu. Saya tuntun tuh tangannya dua-duanya bang, jadi kiri kanan tuh perawat, saya tuntun tuh. Nih pasien lo nyariin, makanya kalau keluar tuh jangan berdua. Saya tuh ngedumel gitu bang, makanya kalau keluar tuh jangan berdua, kalau orang butuh tuh susah nyarinya, saya bilang gitu kan. Pas udah di ruang ICU itu kosong. Pasien mana, saya digituin kan. Lah saya tunjuk tuh bed, itu nenek-nenek kemana, saya bilang gitu kan. Nenek-nenek mana? Pasien tadi ada loh, dia manggil gua sempet dipegang, dia bilang gini minta digantiin pempesnya, saya bilang gitu. Halo ngigo kali, dia bilang gitu. Demi Allah, saya bilang gitu kan. Sampai demi Allah tuh bang, demi Allah. Emang tadi gua masuk selasar ICU, dia gini gua manggil, saya bilang gitu. Gua masuk, gua bilang butuh apa Omah, dia gini, makanya gue cari lu buat gantiin pempes, saya bilang gitu ya. Terus si perawat nih bilang kayak gini, Mbak, nih gue kasih tahu, pasien yang kemarin masuk jam 10 pagi itu tadi malam jam 9 plus itu meninggal bang, dan udah dibawa pulang sama keluarganya. Lah terus yang gue lihat tadi apaan? Yang manggil gue siapa? Yang megang gue siapa? Lah nggak tahu. Terus itu saya duduk lemes bang, dengkul saya kayak blok gitu aja, udah lemes. Akhirnya saya dibangunin tuh sama perawat dua itu, dibawa ke NS tuh saya ditenangin gitu bang, suruh minum apa. Terus dia bilang kayak gini, Mbak lu yang sabar ya, lu lagi katanya. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu, ya Allah ini kenapa ICU kayak gini sih, kata saya gitu ya, ini lantai 2 kayak gini amat sih, kata saya gitu. Udah, akhirnya itu berita tuh nyampe gitu, maksudnya tadinya kan ya mungkin yang namanya perawatnya ngomong kali ya, perawat ngomong ke PJ gitu. Akhirnya PJ saya negor saya nih, kamu ada kejadian apa di ICU gitu. Ada pasien ICU nenek-nenek, saya bilang gitu, itu minta gantiin pempes gitu. Posisi waktu itu perawat nggak ada, saya cari perawat, begitu ketemu saya bawa perawat ke ICU, nenek-neneknya nggak ada, saya bilang gitu. Terus kata PJ saya, makanya kalau kerja doa, ya Allah
Kata saya, emang saya kalau berdoa saya harus bilang-bilang mbak, kata saya gitu kan. Cuman ya udahlah, iya udah saya iyain aja kan. Saya udah nggak mau ribet tuh, iya udah gitu. Sampai akhirnya tuh ini bukan di satu hari ya bang ya, gitu. Ini beda hari lagi gitu. Saya tuh ada di lantai 3 gedung lama bang. PK tuh manggil, PK itu kan bersalin normal ya, gitu. Itu ada di gedung, itu ada di lantai 2 tuh. Itu manggil. Ada yang kuret. Terus udah saya bersihin ruangannya. Udah bersih bang. Saya keluarkan, saya laporan ke NS-nya nih, Mbak, udah ya, gitu. Biasanya kita kan kalau udah ngebersihin tuh kita laporan ya, gitu. Mbak, udah ya, udah bersih gitu, iya gitu. Saya masih jalan, dipanggil lagi, Mbak, baca es gitu. Apa? Sini. Apa Mbak gitu? Udah dibersihin, udah sini deh. Gitu. Saya ikutin nih, saya ngekor di belakang perawat. Bener udah dibersihin. Bener udah lah, ini kan filenya, saya bilang gitu. Ini apa nih? Darah bang, kayak tetesan darah gitu, ceceran darah. Kata saya gini, perasaan tadi nggak ada nih darah, udah saya bersihin, itu sambil garuk-garuk ya. Ya udahlah bersihin aja lagi gitu. Saya udah nggak mau ribet, ya udah bersihin aja lagi gitu. Udah. Padahal itu pasien nggak ada bang. Saya bersihin pertama tuh saya bersihin itu pasien nggak ada. Saya keluar pun pasien belum masuk. Nggak ada gitu, pokoknya entah itu udah keluar entah itu belum masuk, saya nggak tahu. Pokoknya itu waktu saya bersihin tuh ruangan kosong, nggak ada pasien gitu. Mungkin kalau ada pasien ceceran darah pasien mungkin ya gitu, tapi itu emang nggak ada pasien gitu, ada ceceran darahnya. Saya bersihin ulang, akhirnya udah. Nggak cuma di situ, masih ada lagi. Waktu itu malam Jumat, saya ingat banget malam Jumat tuh. Jadi waktu itu ruangan PK lama itu diganti jadi ruang perawatan tuh. Cuma buat kelas berapanya saya nggak tahu ya, karena itu bednya banyak bang. Bednya banyak, kalau nggak salah tuh kurang lebih ada 6 bed gitu. Yang namanya itu bekas ruang bersalin jadi ruang perawatan kan, saya gimana gitu ya bang ya. Jadi posisi tuh emang habis maghrib waktu itu. Habis maghrib, cuma kayak udah mau ke Isya gitu. Itu saya dipanggil sama perawat buat bersihin ruangan itu. Nah, cuman kan kondisi ruangan itu kan emang agak-agak horor tuh bang, gitu ya. Jadi saya minta sama perawat itu, Mbak temenin gue yuk gitu. Kalau paling enggak lu liatin dah, kalau emang lu nggak mau masuk nih, lu liatin aja di depan pintu gitu. Ya udah gitu. Jadi dia tuh nemenin saya, dia berdiri di depan pintu tuh bang. Jadi kan pikiran saya gini bang, itu kan bed banyak 6 gitu ya. Jadi kan 3 tuh bang gitu. Kalau saya bersihin dari depan pintu itu kan otomatis saya ke dalam. Jadi saya mikirnya dari dalam dulu nih, dari ujung. Jadi kan nanti keluar tuh langsung gitu. Udah saya jalan di situ emang bulu kuduk udah gak enak bang. Udah mulai berdiri gitu kan. Cuman saya mikir ada perawat yang ngeliatin kan gitu. Tuh perawat dia main HP. Saya baru di ujung nih. Baru di bed yang pertama tuh. Baru ngelapin mejanya. Jadi kayak gini bang nih, ini bed gitu bang, di tengah-tengah nih jalan gitu. Saya baru bersihin bed yang ini bang, bed yang ini bergerak. Posisi di situ saya doang di dalam itu tuh, dan bergeraknya tuh dia nggak tanggung-tanggung bang, gerak. Jadi kayak digeser paksa gimana sih, gerak gitu. Dan parahnya lagi waktu itu perawat pas banget lagi ngeliat ke saya, dia ngeliat bed bergerak, saya ditinggal lari bang. Saya di situ sendirian ya, saya mau lari, dengkul saya udah lemes kan. Gitu. Dan kalau saya udah lemes, saya nggak bisa lari, saya cuma terpaku doang gitu bang, cuma diem. Saya nyaksiin kejadian di depan mata saya gitu. Dan situ jelas banget kelihatan anak kecil yang ngegeser-geser bed itu. Itu bed digeser sama anak kecil, terus dia mainin meja, digeser-geser, terus dia duduk di bed sampai nguncang-nguncang gitu kakinya, begitu terus. Sampai itu kalau nggak salah 5 menit bang kejadian kayak gitu. Udah. Saya teriak. Tadinya saya nggak teriak nih bang, karena saya ngeblank gitu. Lalu saya teriak. Akhirnya perawat datang. Mungkin yang lari tadi itu tuh di Mbak CS di dalam tuh gitu. Ada apa gitu kan? Akhirnya datang perawat 3 orang. Mbak lu kenapa gitu? Udah saya diam. Di situ saya diam. Saya di ini nih. Bertiga itu dijemput gitu, maksudnya ayo keluar gitu. Udah kayak gitu. Udah jangan diterusin lagi katanya gitu. Kalau emang
lu lihat apa tadi gitu. Ada anak kecil, saya bilang gitu, ada anak kecil geser-geser bed sama geser-geser meja gitu. Terus perawat nih ngomong gini ke temennya, gue bilang juga besok, jangan sekarang, kesian tahu jatuhnya gitu. Ya gue mana tahu, ya udah besok aja. Ini dalam hati nih, ya lagi udah tahu mau besok kenapa sekarang sih gitu. Itu kan posisi malam Jumat gitu, kayak gitu. Terus udah, dan ternyata bukan saya doang bang yang ngalamin kayak gitu, banyak teman-teman saya juga ngalamin kayak gitu. CS cowok iya ada penampakan yang dia lihat, saudara saya pun iya sama gitu. Kayak lebih yang ininya lagi nih bang, waktu itu jam 8 ada operasi dadakan Sito, itu udah jam 8 saya dipanggil sama kepala perawat Oka kan buat bersihin. Itu saya posisi saya masuk ke Oka 3 tuh bang, Oka 3. Jadi kayak gini kan, Oka kan 4 tuh bang. Jadi 3 4 di sini, 1 2 di sini gitu. Ini nih selasar nih, tengah-tengahnya selasar gitu. Udah itu emang posisi Oka kan kalau nggak lagi ada tindakan sepi, emang nggak boleh ada yang masuk gitu kan. Saya masuk ke dalam, saya ganti baju APD, handscoon segala, pakai boot, udah. Saya bersihin tuh Oka 1 yang mau dipakai itu. Udah kelar, saya balik ke Spoolhawk, bersihin kain pel. Kelar bersihin kain pel, saya mau balik lagi nih, mau masang plastik medis tadinya ya. Plastik itu adanya di ujung Oka 1 di lemari kaca tuh. Jadi, saya kelar bersihin kain pel. Saya mau, jadi kan posisi gini bang, belok gitu ya. Gitu. Ini Spoolhawk ada di sini. Nah sementara selasar di sini. Jadi saya dari sini nih ke sini. Nah cuman pas baru di tikungan tuh saya dikagetin sama sosok perempuan bang. Dia berdiri di lemari kaca itu. Gitu. Jadi saya lagi enak jalan nih, tahu-tahu depan saya. Nah situ saya udah nggak bisa jalan ya, nggak bisa ngelanjutin gitu, karena kayak kaki saya tuh ketahan gitu bang. Situ udah, itu cewek ngeliatin saya, tatapannya datar. Berapa detik, saya ini bang, dengkul lemes gitu kan. Akhirnya saya ngeglosor ke bawah gitu kan. Saya minta bantuan, nyari bantuan nih. Akhirnya saya ngingsut ke belakang, karena belakang saya nih pintu perawat gitu. Saya ketok-ketok nggak ada sambutan sama sekali gitu, nggak ada respon sama sekali gitu. Ya udah saya pasrah aja. Sampai kira-kira hampir mau setengah jam tuh bang. Perawat buka pintu, cetrek. Saya sampai mau kejengkang karena saya nyender ya bang ya. Sampai mau kejengkang. Lah mbak lu ngapain katanya gitu. Enggak, kata saya gitu. Lah lu kenapa? Udah ini belum? Udah siap belum Oka? Udah sih, tinggal masang plastiknya doang, saya bilang gitu. Lah terus kenapa? Gue masang plastik, tapi gue dihalangin gitu. Sama siapa? Tuh ada yang berdiri tadi di situ, saya bilang gitu kan. Masa sih? Apaan? Cewek, kata saya gitu. Temenin kok kayak saat gitu. Yaudah ya gue temenin, kata dia. Udah saya masang plastik. Tapi kan yang namanya perawat dia cukup nemenin di situ doang bang. Saya keluarnya lewat Oka 3 kan, tetap sendirian, kayak gitu. Ya udahlah, makanya saya ini ya gitu ya, kalau udah mau shift abis gitu bang, apalagi kita shift siang gitu ya, shift siang udah mau jam operasional abis, jam kerja abis, ada tindakan tuh kita emang agak-agak gimana gitu ya, kayak gitu sih yang saya alamin waktu di RS. Oke, nah saat kerja di RS itu pernah ngalamin shift malam nggak Kak? Kebetulan di RS itu shift malam tuh cuman buat cowok. Buat cowok. Oh, tapi ada sebenarnya. Ada. Tapi kalau untuk yang perempuan dia cuma 2 shift, pagi sama siang aja. Siang doang ya, karena cowok kan biasanya kuat tuh begadang kayak gitu kan. Bener. Nah, terus kemudian sereman gedung lama atau gedung baru menurut Kak Susil? Kalau menurut saya dua-duanya sih horor ya. Cuma lebih ke gedung baru sih. Lebih ke gedung baru. Karena kenapa? Vibes-nya atau gimana gini? Apa karena gangguan-gangguannya? Kurang tahu juga ya, cuma karena yang saya rasain tuh gangguan tuh lebih banyak di gedung baru gitu bang.
Dari gedung baru gangguan itu. Oke, nah terus kemudian terlepas dari horornya, pengalaman yang paling berkesan selama kerja 1,5 tahun di situ, pengalaman apa nih yang sampai sekarang nggak bisa dilupain nih Kak? Ya itu, waktu saya dipegang sama nenek-nenek itu, sama waktu saya ngebersihin yang PK barusan saya cerita itu yang paling. Itu yang paling berkesan. Dan kemudian menurut Kak Susil sendiri, ruangan paling serem nih, ya kan? Di rumah sakit itu ruangan operasi atau IGD atau apa tuh menurut Kak operasi? Susil? Operasi. Kenapa nih operasi? Karena kalau operasi gini ya, yang pertama ruangan OK itu kan bersifat kayak privasi gitu. Jadi dia nggak pernah di lalu lalang orang gitu kan, nggak pernah ada yang orang lewat, pasien lewat gitu kan, nggak ada. Selain petugas medis nggak ada gitu. Jadi kalaupun memang jatah kita buat ngerjain di OK, ya udah kita sendiri gitu, tanpa lalu lalang perawat, tanpa lalu lalang dokter gitu. Jadi emang kalau kita udah sendiri gitu. Dan resign itu gara-gara apa Kak? Gara-gara setan atau gimana? Enggak sih, enggak. Enggak. Apa kontrak habis atau memang kayaknya udah resign aja gitu? Jadi gini, waktu itu ada sistem outsourcing. Jadi kita pengennya sih nggak usah pakai outsourcing ya, gitu. Karena potongannya lumayan. Gitu. Tapi pihak rumah sakit kan tetap pakai jasa mereka ya, outsourcing itu. Oke. Nah, sebenarnya kan ini kita udah jadwalin dari minggu kemarin ya. Betul. Tapi saat itu Kak Susil berhalangan hadir karena lagi sakit. Betul. Nah, emang sakit apa itu Kak? Jadi kayak gini Bang, waktu itu kan sebenarnya kan jadwal kita tanggal 29 dulu ya. Iya, kemarin. Sebulan kemarin. Tanggal 29, terus saya minta saya schedule ulang di tanggal 4 gitu kan. Nah, di tanggal 4 ini kemarin kebetulan tanggal 1 saya ke Citambur. Citambur tuh apa? Curug. Oh. Itu di Cianjur Selatan tuh ya. Pulang dari Cianjur ini emang kebetulan tuh di Citambur pun kita nggak sampai ke Curugnya Bang, gitu. Jadi emang berangkatnya tuh emang niat nggak niat awalnya gitu kan. Jadi mungkin karena dari niat nggak niat ini, jadi kita emang nggak sampai tujuan. Cuma kita dapat halangan selama perjalanan itu Bang, gitu. Dan sampai pulang pun akhirnya udah di sana saya ngalamin kejadian yang nggak enak gitu kan, kejadian horor gitu kan. Terus pulang dari sana saya tepar, sakit. Kenapa sakit? Ya sakit kayak gitu, jadi kayak apa tuh, tiap malam tuh ada yang datang iniin saya gitu, jadi kayak neror gitu sampai puncaknya tuh kemarin malam gitu. Jadi saya dikelilingin tuh gini ya Bang ya, saya tuh tidur kayak orang kebakar gitu Bang, panas, terus keringat ngucur, nggak berhenti padahal kipas manteng gitu ya. Kan jujur saya nggak kuat pakai AC Bang, gitu. Jadi pakai kipas itu, walaupun pakai kipas tuh saya ngerasa keringat tuh panas, ngucur gitu. Itu tidur gelisah. Itu semenjak saya turun dari Citambur ya, pulang dari Citambur tuh kayak gitu terus gitu. Cuman puncaknya tuh kemarin malam. Puncaknya tuh kemarin malam, jadi saya ingat banget jam 2 saya udah nggak kuat, udah panas banget. Akhirnya saya bangun. Di situ saya bangun, saya duduk. Itu saya udah dikelilingin Bang. Sama sosok yang dari Curug atau saya nggak ngerti itu dari mana. Intinya sosok banyak yang ngelilingin saya. Itu ada yang tinggi gede hitam, ada yang berbentuk pala pocong, dan itu lebih banyak kepala semua Bang. Yang satu bentuk full itu cuma si tinggi hitam itu aja. Dia ngebelakangin saya nih. Sementara yang pala itu melayang tuh ngelilingin saya. Pala melayang. Dia emang jelas tuh pocong Bang, tapi palanya doang. Tapi dia masih ada tali pocongnya, masih ada. Nah, gitu. Ya, tapi kepalanya doang. Doang. Terus kepala kunti juga, tapi semua kepala, nggak ada yang kuntinya yang dipocongin. Kepala pocong juga, terus kepala kunti juga beda gitu. Itu bentuknya kepala semua. Semua. Kepala kambing.
Itu kalau Idul Adha tuh Enak itu Bang, enak. Bokap gue sering nyari tuh pala sapi itu, ayo. Enak itu mah. Enak, berarti saat turun dari ini terlepas dari rumah sakit ya. Betul ya. Tadi karena kita sempat cerita dikit bahwasannya kenapa sih kemarin nggak bisa sampai di pending gitu ya. Di pending karena memang saat itu juga kasusnya Mbak VN suara juga diserak. Bener, iya. Sampai sekarang pun emang masih. Gitu kan, tapi lebih mendingan gitu ya. Mendingan. Dan ternyata ada kejadian yang emang nggak ngenakin bagi diri Kak Susil maupun dengan kesehatan Kak Susil gitu kan. Betul. Tapi udah berangsur-angsur membaik atau gimana nih Kak dari kejadian sebelumnya? Sebenarnya gini ya Bang, kalau dibilang baik sih alhamdulillah gitu. Cuman kalau dibilang buat baik banget sih belum gitu ya. Cuma saya ngerasa lebih enakan pas kejadian kemarin yang saya dikelilingin itu. Lebih enak. Lebih enak. Jadi kan enggak, karena gini, saya tuh ditantang gitu Bang. Ditantang gini, lu bisa bertahan nggak? Kalau lu nggak bertahan, anak lu gue bawa. Ada salah satu kepala itu ngomong begitu. Anaknya dari Kak Susil dibawa? Anak saya nggak ngerti anak saya yang mana gitu. Tapi dalam tanda kutip, anak saya yang kedua. Dibawa maksudnya? Diambil. Ke alam dia. Terus saya sempat gini ya, nggak ada urusannya sama anak gue. Kalau emang gue yang salah, gue jangan anak gue, kata saya gitu. Ini mau sedih nih saya Bang. Bener deh. Iya. Kayak gitu. Dan ternyata si entah itu dari sosok kepala siapa itu ya. Karena masa dikelilingin. Saya nggak tahu tuh siapa yang ngomong. Karena saya dikelilingin. Itu muter kepala. Kepala horor banget ini. Iya, gue ngebayangin nih ini sih Kak, kita lagi tidur terus badan berasa panas, kayak kebakar. gitu kan. Tiba-tiba saya bangun tuh pala udah banyak Bang. Dan sosok hitam itu udah berdiri ngebelakangin saya. Badan kayak dibakar aja pasti panas ya kayak. Saya aja pakai leher care ya kan udah agak sedang anget gitu kan, apalagi kayak berasa dibakar itu kan. Leher care. Masuk ya gitu kan. Tapi ya kita doakanlah teman-teman semua, semoga keluarga Kak Susil maupun kesehatan Kak Susil jauh lebih baik gitu kan, diangkat alhamdulillah. Amin ya Allah. Semua urusannya. Oke Kak Susil, sebelum ditutup nih Kak videonya, Kak Susil punya pesan gak nih Kak untuk teman-teman semua nih Kak? Pesan buat teman-teman semua ya, terutama buat saya pribadi gitu. Jangan pernah kemana-mana kalau pikiran lagi galau. Mel, jangan kemana-mana kalau pikiran lagi galau Mel. Kenapa itu Kak? Karena gini, di saat pikiran kita galau, kita tuh bicara sembarangan. Dan itu berpengaruh di perjalanan kita. Nggak konsentrasi. Banyak pikiran. Gitu, kayak gitu. Dan juga kalau kita mau misalkan kemana-mana, ke suatu tempat yang emang belum pernah kita datengin sebelumnya, jangan lupa pertama berdoa. Yang kedua, izin sama orang tua, biar orang rumah tahu. Yang ketiga, jangan pernah kita berpikir yang aneh-aneh ataupun bicara sembarangan, karena apa yang kita alamin itu yang kejadian. Karena waktu di perjalanan tuh saya bilang kayak gini sama teman saya. Gimana tuh? Beb, lu tahu nggak sih kalau orang main ke gunung, ke curug, itu kayak orang pergi haji. Saya bilang gitu. Kok bisa? Bisa, iya kayak gitu. Kenapa? Dia bilang. Kalau orang haji nih, segala amal perbuatan dia di tanah air, itu dibalas di tanah suci. Tapi kalau kita main ke gunung, ke curug, apa yang kita pikirin, apa yang kita omongin, apa yang kita yang ada di pikiran kita, itu yang bakal kejadian sama kita. Dan itu bener. Bener saya alamin. Berarti Kak Susil saat itu lagi galau juga. Galau sebenarnya sih emang. Karena mau berangkat jadi kayak gini nih. Ini spill dikit gitu ya Bang ya. Jadi kayak gini. Waktu H-1 sebelum berangkat nih, teman saya datang ke rumah gitu. Muka saya udah gak enak nih. Udah muka kesel, udah muka bete lah gitu. Ya. Terus apa sih gitu. Lu kusut banget. Gue mau main besok, kata saya gitu. Kemana aja yang penting nyampe. Gitu, itu tuh. Jadi makanya saya ke Curug itu nggak nyampe, karena bahasa saya itu udah kemana aja. Yang penting nyampe. Jadi cuma nyampe ke desanya, tapi nggak nyampe ke Curugnya. Berarti poin pentingnya tadi, kalau kita pikiran lagi carut marut ya kan, mendingan diem dulu deh di rumah deh. Mendingan diem dulu. Dan tadi juga harus izin sama orang tua. Betul. Dan sebagainya. Untuk teman-teman semua masih punya orang tua ya, dan dekat dengan orang tua, jangan sampai minta cuti seminggu tapi naik gunung merbabu. Naik gunung merbabu kan dekat gitu, ternyata untuk
datengin cowoknya ada Kak. Ada ya, ada Bang. Oh iya. Itu kan berarti bohong ya kan, bohong itu. Tuh dosanya berlipat ganda udah ngebohongin dan sebagainya. Ya syukur-syukur masih Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kan gitu. Alhamdulillah. Tapi janganlah teman-teman semua gitu kan Mel ya. Jangan lo gitu. Oke, mungkin itu aja beb-beb semua. Beb semua. Gara-gara kasus tadi pakai beb. Jadi itu ya teman-teman semua ya pengalaman dari Kak Susil tadi juga agak sedikit spill sedikit karena tadi memang penasaran gitu. Apa sih yang dialami ketika di kita reschedule dan ternyata sampai akhirnya ya keadaan Kak Susil jauh lebih baik lah ya. Alhamdulillah. Berangsur-angsur lebih baik, cuma paling ada sedikit aja lah masih gitu. ya. Masih ada sedikit lah itu apalah. Ya udah Kak Susil mungkin karena bentar lagi pemilu, karena bentar lagi mau maghrib nih mungkin kita akhiri dulu nih Kak video kali ini. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Susil ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau kerja di rumah sakit, ketika teman-teman semua mau pergi ke Curug, ketika teman-teman semua menjalani sebuah kehidupan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak Susil. Iya Bang. Alhamdulillah. Bungkus.